Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini tutorial mengoperasikan raport digital sekolah versi 3 untuk SMA. Yang pertama, buka web browser, masukkan alamatnya dengan alamat rd.smaskj.mlgsch.id /index. Nah, untuk raport digital ini silakan login sebagai guru karena kita akan operasikannya sebagai guru. Nah, untuk kali ini saya menggunakan usernya 24005. Lalu klik login, nama gurunya, kemudian di sini halaman dashboardnya untuk guru atas nama Bu Yeti Nurlayana. Nah, di sini ada bagian sebelah kiri sebagai setbar, yang tengah ini informasi kelas yang diampu. Jadi kelas yang diampu terdiri atas kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, ini nanti ada dua kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Untuk kelas 10 dan 11 kurikulum Merdeka, untuk kelas 12 kurikulum K13. Nah, di sini mata pelajarannya muncul dua. Di atasnya, yang atas, bagian atas ini kimia untuk kurikulum Merdeka, yang bawah ini kimia untuk kurikulum K13. Nah, kita ambil untuk kimia kurikulum Merdeka. Kita pilih kelas yang diampu, kelas 10, misalkan di sini. Nah, di sini akan muncul halaman profil kelas dan kelas yang diampu, kemudian bagian bawah ini data siswanya. Nah, untuk sebelum mengisi nilai atau entry penilaian, maka pilih di sini beranda, ini halaman ini, kemudian pilih bobot, ini untuk pembobotan nilai. Pilih bobot terlebih dahulu. Nah, untuk bobot ini nanti kita atur untuk nilai harian, tengah semester, dan sumatif akhir semester. Ini kalau tiga-tiganya digunakan. Akan tetapi kalau misalkan tidak semua digunakan, misalkan hanya menggunakan bobot nilai harian saja, maka yang lainnya harus diisi 0. Nah, kalau misalkan mau menggunakan bobot nilai harian dan nilai tengah semester saja, maka nilai sumatif akhir semesternya dikasih 0. Kemudian kalau salah satunya misalkan di sini bobot tengah semesternya nggak usah digunakan, ya dikasih 0, dan bobot SAS sama bobot hariannya dijumlah harus 100. Misalkan untuk nilai sumatif akhir semesternya tidak kita gunakan, kita kasih 0, maka di sini bobotnya akan muncul total bobot saat ini 70. Nah, total bobot harus 100, maka di sini harus mencapai 100. Misalkan di sini bobot hariannya kita pakai 70. Nah, di sini kan sudah hijau, total bobot sudah 100. Jadi total bobot di jumlah semuanya harus 100. 70 tambah 30 tambah 0 sama dengan 100. Kemudian jam per minggunya ini kalau tidak sesuai, ya diganti saja, misalkan 4 jam per minggu. Kalau sudah, diklik simpan, maka akan ada notasi data bobot berhasil disimpan. Setelah itu kita menuju ke form penilaian. Kita pilih navigasi bar yang di atas ini navigasinya Bapak Ibu. Jadi penilaian, diklik penilaian, akan muncul halaman penilaian. Mohon maaf, ini tadi ada isinya nilai, ini saya hapus dulu ya. Untuk menghapusnya sama kayak gini, saya hapus dulu, kemudian saya kosongkan SAS-nya juga. Nah, ini halaman utama untuk kelas 10A untuk penilaiannya. Jadi ada nilai rata sumatif, ada sumatif tengah semester, sumatif akhir semester, nilai raport. Nah, yang kita masukkan mulai dari sumatif, kita pilih sumatif. Sumatif ini untuk nilai harian. Nah, untuk memasukkan nilai harian ini, setelah diklik akan muncul halaman nilai sumatif lingkup materi. Nah, ini nanti ada lebih dari satu penilaian harian, bisa nilai PH1, PH2, PH3 atau sumatif 1, 2, 3 lintas materinya. Nah, dengan cara menambahkan nilainya ditambah. Nah, di sini tambah nilai sumatif
ke 1 misalkan, kemudian materinya nah ketercapaiannya, batas tuntas tercapainya misalkan kita patok 75. Nah itu untuk menentukan intervalnya. Kemudian di sini kita pilih, kita masukkan nilainya dengan cara di kotak ini kita arahkan kursornya misalkan 89. Untuk pindah ke bawah pilih tab di keyboard. Kita masukkan dulu. Misalkan kita masukkan segini dulu. Nah ini kenapa dibuat 0, nanti berapapun nilainya, kalau kosong nggak ada nilainya dianggap 0. Kemudian klik simpan, maka akan masuk ke rangkuman nilai sumatif lingkup materinya. Ini nilai ke 1 Mas Yan. Kalau ada 2 ya tambahkan lagi. Nah ini materi kedua, pilih 2. Kemudian materi kemudian ketercapaiannya misalkan 65. Sini misalkan 78, 87, 88, 76. Nah, kalau sudah, klik simpan. Kemudian lanjut ke, kalau ada 3 misalkan saya tambah lagi 3 misalkan gitu ya. Yang ketiga misalkan materi. Kemudian batasannya misalkan kita pakai 76. 90. Simpan. Nah kalau sudah tersimpan ada 3 nilai harian, kita bisa ekspor sumatif nanti jadi Excel. Nah kembali, kemudian akan masuk ke rata sumatif. Tadi kan ada 3, maka di rata-rata ada 3 nilai sumatif. Nah ini ada nama yang agak kelewatan kemarin untuk entry data siswanya. Maka dia urutan abjadnya kan di atas, dia nomor induk 2411 karena masuknya belakangan, dia berada di bawah tadi. Nah untuk selanjutnya nilai tengah semester masuk ke STS, diklik STS. Nah kita isi misalkan 89, 76, 77, 65 dan seterusnya. Setelah itu klik simpan, maka akan muncul di sini, nanti akan otomatis terhitung di sini ya, nilai rata-ratanya tadi sesuai bobotnya. Nah tadi SAS kita bobot apa enggak? Kalau 0 bobotnya nanti ya 0 nanti. Ini sampai tengah semester. Nah coba kita entry nilai sumatifnya, ini nanti berubah apa enggak ini 82 ini ya. SAS misalkan SAS-nya kita masukkan 87, 89, 76, 88, 78 dan seterusnya. Setelah itu kita simpan 82. Karena tadi bobotnya tidak di bobot SAS-nya, maka tetap 82. Nah kalau mau dibobot tinggal diganti, misalkan di sini kan tadi 70, 30, misalkan dipakai 15, dipakai 15, kemudian simpan, otomatis di penilaian tadi akan berubah, bukan 82 lagi sesuai bobotnya. Nah, ngerti nggih? Nah, selanjutnya kalau dirasa untuk kelas 10A untuk entry nilai hariannya sudah lengkap semua, tengah semesternya sudah, SAS-nya sudah, maka muncul di rapotnya, ini baru kita kirim nilainya. Kita klik kirim. Maka nilai rapot berhasil dikirim. Kalau sudah dikirim, maka di sini akan muncul tombolnya berubah menjadi batal kirim.
Nah, ketika kita mau menambahkan nilai lagi, dia tidak bisa. Nah, tambah di sini tidak ada sudah, karena nilai sudah dikirim ke rapor, tidak bisa menambah, mengedit atau menghapus. Nah, kalau mengedit bagaimana? Kembali lagi ke sini, klik batal kirim, OK. Nah, baru kita edit. Nah, ini tombol editnya aktif lagi. Misalkan kita edit sama Teguh ini, kita edit misalkan ini 80 misalkan, terus kita update. Nah, kan muncul 80 toh, ini juga kita update lagi misalkan 98. Nah, ini materi kimia kedua ini mau dirubah silakan. Misalkan ini keliru, kedua kimia, misalkan kita tambahin untuk bedakan, baru kita update, ikut ngupdate juga nanti materinya. Yang ketiga, misalkan 3 di sini misalkan 90. Update. Nah, kalau sudah, kembali, kemudian kirim nilai. Nah, maka nilai sudah terkirim ke rapot. Nilai rapot berhasil dikirim. Itu untuk mengentry nilai harian sumatif tengah semester maupun sumatif akhir semester untuk kurikulum Merdeka. Ini berlaku sama untuk kelas 10 dan 11. Ya, jadi 10 dan 11 sama. Selanjutnya untuk input nilai kurikulum 2013 akan disampaikan setelah ini. Mungkin sementara ini terlebih dahulu. Nah, untuk mengekspor hasilnya tadi ya kita pilih, misalkan kita ke sumatif, ekspor sumatif. Di sini nanti nilai sumatifnya akan kita ekspor. Akan muncul ekspornya langsung di Excel. Jadi nilai sumatif yang kita masukkan tadi ada 3 nilai hariannya, akan muncul 3 nilai. Nah, ini nilai sumatif harian ke-1, 2, 3. Otomatis kalau ada 10 ya nanti akan muncul 10 Bapak Ibu, sesuai dengan kelasnya. Begitu pula untuk nilai sumatif tengah semester, ekspor tengah semester. Okay. Kemudian SAS juga begitu, kita ekspor ya, ekspor SAS nanti. Kembali dan terima kasih, cukup sekian terlebih dahulu. Nanti tutorial khusus kurikulum 2013 agak berbeda lagi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.